Mutiara asli. Mutiara asli dari pantai selatan. Nah, ini ibarat Belanda, ini pribumi. Jadi Belanda udah kalah dan mati diseret-seret. Jadi ada satu wanita itu digilir sampai beberapa kali oleh tentara kolonial Belanda. Beliau ini siapa nih? Dayang-dayangnya dari Nyi Loro Kidul. Entah dikirain, wah ini syirik, musyrik. Bukan. Syirik, musyrik adanya di hati, bukan di benda pusaka para GSP. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini udah, aduh, puding kepala saya. Ini udah saya netralisir ya, udah saya netralisir. Coba nanti aku coba meditasi dulu ya. Sebenarnya sosok penunggu ular naga bermahkota di sini tuh sosok apa dan dia dari mana? Kalau ini saya temukan dengan mata batin, ini dari Laut Kidul, Segoro Kidul, pantai selatan. Mahkotanya sudah saya ambil. Saya itu udah dinetralisir. Dan netralisir. Dari para GSP, saya nggak mau terlibat dengan kekuatan-kekuatan gaib, apalagi itu benda pusaka. Ya biasanya saya netralisir, saya kembalikan atau mungkin saya buang biar netralisir, biar diamanin dulu. Ayo. Oke, para GSP, saya mengarah ke sini. Tapi ketika tadi saya jalan di sini, tadi kan kita nemukan tuh mahkota dari kepala ular naga penjaga pantai selatan. Ini benda pusakanya. Tapi biar diamanin saja ya kepada Mas Dandi. Ini tak kasih sampean. Siap, terima kasih. Ini tak kasihkan ke Mas Dandi karena beliau yang nunjukin kita ke lokasi. Tapi ini insya Allah tidak apa-apa ya Mas. Udah netralisir. Dan kita mengarah ke sini para GSP perlu diungkap karena saya merasa ya, ini firasat sebenarnya. Ini Jawa ya, ini pribumi, semut pribumi sama apa ini? Jangkrik apa ini? Nah, ini ibarat Belanda, ini pribumi. Jadi Belanda udah kalah dan mati diseret-seret. Tuh, firasatnya. Nah, masih ada hubungan dengan sumur tua. Saya mau menceritakan gini Mas Agus. Setelah tidak dipakainya, di sini para ya kemungkinan ada orang Indonesia yang pada saat itu mungkin melawan dan bisa membunuh orang Belanda tersebut, mereka disebutkan ke sini. Oh, tragis. Itu berapa banyak korban yang di sini? Pada saat ditemukan sih di sini banyak ditemukan tengkorak, Mas. Ini dalamnya kira-kira berapa? Kalau dulu hampir 20 meter. Saya masih manifestasinya, perwujudannya, resi dual energinya masih terasa. Ya, aku ngerasa di sini sayatan menangis, ibaratnya menangis darah lah. Karena pernah ditemukan beberapa tengkorak di sini. Ternyata jernih loh. Ini jernih nih para GSP nih, jernih. Airnya jernih nih. Tapi aku nangkep resi dual energinya masih mengerikan ya. Beberapa puluh tahun yang lalu terjadi begitu tragis ya, ketika kolonial Belanda menghancurkan republik ini dengan membasmi, membunuh para
pribumi yang berjuang untuk memerdekakan kita semua, dan kita sekarang tinggal menikmati. Maka untuk itu kita harus menjaga kelestarian kebudayaan dan juga merusak semua yang ada di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Oke, kita kemana ini? Terowongan. Lebih itu yang utama terowongan. Terowongan, ya, kita menuju ke terowongan, yuk. Nah, kita sampai ke terowongan ini, iya Pak, iya Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Terowongan ini maksudnya apa ini? Ya. Oke. Jadi Mas Gus, terowongan ini adalah pusat tempat kegiatannya para tentara Belanda ya di sini. Ya sebagai kantoran, dan di dalam terowongan ini banyak ruangan-ruangan seperti penjara bawah tanah, ruang penyiksaan, terus ada ruang eksekusi. Ruang penyiksaan dan eksekusi itu beda. Setelah disiksa mungkin mereka dieksekusi. Oke, para GSB, saya akan penelusuran. Ini sering penampakan apa di sini? Ya, perempuan. Perempuan nangis. Terus ada yang pernah lihat itu mereka tuh kayak apa, ngesot gitu loh Mas. Ngesot. Ya, bukan suster ngesot ya? Ya, itu jadi karena dia udah tidak bisa, nggak kuat lagi. Kalau di sini Mas, kalau dulu kita bisa masuk ke sana. Oh, iya. Tadi ya, di sini. Banjir loh. Nih, aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kenapa ini, Mas? Begini, Mas. Lumpur. Oh, lumpur ya? Lumpur karena lama nggak dipakai. Wih, astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa majidun bisira inna Allaha sayutiru inna Allaha la yuslihu amal mufsidin. Walillah fi Quraisy atrasukan Allah Akbar. Astagfirullah. Para GSB, saya diserang sosok ular ya, yang disinyalir dari pandangan mata batin saya ini bukan penunggu sejati daripada kerajaan Pantai Selatan, tapi ini bohong, ini palsu. Ketika sosok tadi ya bermahkota, saya ambil mahkotanya, saya tarik, saya netralisir, dia marah dan menyabet kaki saya sampai akhirnya saya terjatuh. Oke, jangan pergi kamu. Kamu menggoda, kamu pembohong. Ya, ketika saya observasi di sini untuk meluruskan sebenarnya penunggu yang di sini, ketika dia membohongin saya di sana tadi, bukan ini. Saya yakin ini adalah malah musuh bebuyutannya daripada kerajaan Ratu Pantai Selatan. Jin pembohong berbentuk ular naga yang bermahkota dan punya benda pusaka mustika berwarna biru. Memang kesektiannya di situ. Dia mengelabui kita supaya dia dipercaya, ini saya hebat, saya penunggu kerajaan Ratu Pantai Selatan dan penunggu di benteng pendem ini. Itu bohong semua. Karena sejatinya saya melihat, saya ngerasa ya ada sosok ular satu lagi yang itu berwibawa dan itu penunggu sejati dari wilayah pantai di Cilacap ini, khususnya di benteng pendem. Nah, sosok itu, sosok ular itu memang utusan. Dia, aku ngerasa ya melingkar di sekitar ini. Berwarna hijau, kuning kemas-masan, bermahkota, dan dia berwibawa dan tidak jahat. Dia cuman ingin membentengi atau memelihara wilayah Pantai Selatan ini dan sekitarnya, termasuk
benteng pendem ini. Astagfirullahaladzim. Nah, sosok ini kurang ajar ini. Ini masih di situ ya. Saya netralisir aja biar dia pergi dari wilayah sini. Takut penggoda, takut akan malah membohongin orang-orang di sekitar sini, membisikkan sesuatu yang tidak bersyariat kepada agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku ngerasa di sini karena ini wilayah pantai selatan, banyak sekali benda-benda pusaka, benda-benda mustika ya, yang mungkin ya tahu lah keberadaannya banyak sekali di sini. Aku ngerasa paling itu loh, bersinar seret gitu. Kayak op ya. Oh ya, kayak bersinar seret. Tuh, tadi kan lewat set. Coba di sekitar sini barangkali ada. Ada yang cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang set gitu. Aku penasaran ini, kayak mustika itu loh. Tapi nggak sebesar yang biru tadi. Iya, kecil set. Kayak apa sih itu yang bulat-bulat di pantai selatan itu apa? Mutiara. Iya, mutiara itu. Udah hilang nih. Tadi aku melihat ya kayak butiran mutiara ya dari pantai selatan. Set, tak tembak itu nggak tahu, langsung berhilang aja. Barangkali bisa ketemu di mana lah ini lah. Nanti ini nih. Astagfirullahaladzim, mau ditinggal nongol. Ya. Saya udah putus asa tadi, cus gitu. Nih, nongol. Udah putus asa para GSB. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tuh kan, Mutiara itu. Mutiara asli dari pantai selatan. Nah, ini yang bawa yaitu naga yang asli penunggu wilayah pantai selatan di Cilacap sini, terutama di Benteng Pendem. Ini yang asli para GSB. Masya Allah, subhanallah. Saya deteksi. Nah, ini dari Laut Kidul. Dari Laut Kidul. Bentuknya emang gini yang saya lihat ya Mas ya. Kalau mutiara dari Nusa Kambangan laut itu ya seperti ini. Tuh, mengkilat. Dan ini matanya cuma satu. Nah, tadi udah tahu keberadaan yang bawa sosok ular naga yang berwibawa, yang tidak jahat. Dia cuma melindungi dari mara bahaya dan malapetaka di daerah sini. Hatinya semua yang menjaga dunia, alam semestinya ya, bumi dan langit, yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke para GSB, kita lanjut ke lokasi yang lain. Ayo Mas Danit, yuk. Saya sama Mas Dandit sudah sampai di ruang barak.
Ruang barak itu gimana ini maksudnya nih? Ruang barak ini adalah ruangan yang dipakai para tentara Belanda untuk istirahat, menjadikan tempat tidur. Satu ruangan ini ada sekitar dipakai 25 orang tentara Belanda. Makanya itu yang nomor 4 ini Mas, itu dipakai oleh tentara Belanda yang dijadikan sebagai kamarnya untuk pemuas nafsunya para tentara Belanda. Jadi kurang orang ajar. Indonesia perempuan gitu. Oke, pasti penasaran, kita langsung ke ruang nomor 4. Ayo. Aromanya astagfirullahaladzim. Bau amis, bau anjir. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum bil ghaib. Nih, kalau aku ngerasa masuk ruangan sini aja, pertama bau anjir. Terus kedua, ini banyak mayat tergeletak, ada yang kesakitan, ada yang seperti apa yang mencekik dirinya sendiri kalau nggak kuat, dijadikan pemuas nafsu dan bejat daripada kolonial Belanda waktu itu. Ini ruangannya masih asli, ya begini aja ya. Ini satu ruangan dipakainya untuk 25 orang. Satu ruangan ini. Bahkan aku ngerasa ya, jadi ada satu wanita itu digilir sampai beberapa kali oleh tentara kolonial Belanda. Sampai akhirnya dia sudah nggak kuat, kan mungkin dengan lalainya para tentara Belanda itu sangkur, dia langsung tusuk bunuh diri. Ini ya, ini berjejer, 1, 2, 3, ini satu lagi situ. Jadi energinya ini penuh sebenarnya nih. Udah bau lendir, bau aroma darah, aroma yang memang itu busuk, dan jeritan tangisan yang ketika saya ada di sini, ini yang saya rasakan seperti itu. Ada aura di depan saya, itu kayak sebuah makam atau petilasan di situ. Itu di atas bukit sini itu ada, bener nggak? Ya. Nanti betul ada petilasan yang namanya Nyi Sekar Wulung. Nyi Sekar Wulung. Itu yang masih ada kaitannya dengan Nyi Loro. Nah, itu sosoknya seperti apa beliau? Pernah ada? Itu... Dah, pasti penasaran, kita langsung lanjut ke atas. Ayo. Nah, itu tuh lokasinya para GC. Serem kan? Siang-siang aja serem gini. Ayo, Mas Dadit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bil ghaib. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Bukan Anda. Oh, ini. Ya, ini yang Sekartaji, yang Ibu Nyai Sekartaji. Kok makamnya kecil ya? Ya. Beliau ini siapa nih? Beliau ini adalah masih, kalau saya bilang apa ya, anggota atau dayang-dayangnya dari Nyi Loro itu. Jadi juga di sini sering banyak orang berdatangan dari banyak luar kota juga. Iya, ya. Kurang tahu ya, saya hanya mereka izin mau ke makam gitu aja. Ya itu kan urusannya mereka, Mas. Iya. Saya hanya sekedar tahu aja kalau di sini ada kunjungan. Oke, kita berdoa dari sini aja. Al-Fatihah. Nah, menurut Mas Dandit dari warga sekitar ini sosoknya seperti apa? Ratu. Iya. Itu Raupanya kayak apa? cantik orangnya. Cantik juga, apa ya? Dia tuh kalau gini saya ceritakan ya Mas ya. Kalau ada tentara-tentara latihan pun dia salah satu pimpinannya atau komandannya ini sowan karena dia harus mengikuti adat istiadat setempat. Itu minta biar aman latihannya, biar tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan kan gitu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Musa majid. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa itu Pak? Ambil Pak. Astagfirullahaladzim. Nih, Mas, gimana Mas? Gimana Mas? Para GSP, ketika saya melukis sosok yang penunggu di sini, ya, ada energi yang menarik saya untuk berjalan. Saya nggak tahu, tahu-tahu narik apa nggak ngerti, saya nggak sadar itu. Dari mana tadi? Pusaka, ternyata ada pusaka. Kaku semua ini. Ini kayak pusaka Nogososro ini. Iya. Ini udah ratusan tahun loh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna istama'na farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ilar rusydi famanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Astagfirullah. Ketika saya baca doa tadi, angin langsung kencang tuh. Betul kan? Dan setelah kita baca selesai, angin langsung berhenti. Sampai bengkong ini. Astagfirullah. Di sini tadi itu. Tertutup dengan ini Mas. Masya Allah. Astagfirullah. Oke, ini saya netralisir. Nanti diamankan saja. Ibaratnya penangkal barangkali seperti itu. Nih, nah ketika ngomong penangkal datang lagi angin. Tuh, diiyakan ibaratnya. Astagfirullahaladzim. Wallahu alam dari mana, tapi intinya ini adalah sebuah pusaka, benda pusaka, keris yang memang ini perlu dilestarikan ya. Bukan menduakan Tuhan karena keris ini sakti dan sebagainya. Karena entah dikirain wah ini syirik, musyrik, bukan. Syirik, musyrik adanya di hati, bukan di benda pusaka para GSP. Ya kan? Bukan di benda pusaka, tapi di hati. Maka hati-hatilah dengan hati kita. Jangan sampai menduakan Tuhan apapun itu bentuknya, termasuk benda pusaka, keris, ya. Tadi yang kita ketemukan biru, ya, mustika biru dan juga mustika
mutiara, ya. Itu bukan buat saya, itu kita nggak mau seperti itu. Tapi intinya kita nggak butuh itu cuma benda, ya, benda pusaka yang intinya perlu dilestarikan saja, uri-uri budaya, ya, apalagi orang Jawa menguri-uri, ya, melestarikan sejarah itu aja, jangan sampai menduakan Tuhan. Karena di Al-Quran sudah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini dianggap sakti, itu berhubungan setan itu. Cuman untuk dilestarikan saja, sekali lagi jangan sampai menduakan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini disimpan aja di apa namanya, ya dinetralisir, ya saya netralisir, disimpan aja di tempatnya yang khusus. Oke, para GSP, saya belum selesai untuk menggambarkan sosok penunggu di sini. Ayo. Saya sudah menyelesaikan ilustrasi penggambaran daripada sosok penunggu di wilayah sini. Mas Dandit. Siap. Nah, pernah lihat sosok ini enggak? Menurut cerita para warga sini, ya, dan para tamu-tamu yang datang ke sini, mereka sering pernah melihat sosok cantik seperti ratu atau apapun yang lainnya ada di seputaran sini, Mas. Dan ini benar nggak? Ya. Masih ada hubungan dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan? Ya, masih ada. Beliau apanya? Dayangnya. Dayang-dayangnya, ya. Oke. Tapi memang, dayang yang diberi kekuasaan untuk di suatu tempat. Oh, termasuk mungkin jaga di benteng pendem. Oke, para GSP, sangat unik dan misteri yang belum terungkap. Dan alhamdulillah pada sore menjelang malam hari ini semua sudah terungkap di lokasi benteng pendem ini. Sejarah dan juga keunikan dan kesakralan dan juga mistis-mistis atau misteri yang menyelimuti benteng pendem di Cilacap ini. Semoga ini menjadi pelajaran baru bagi kita bahwa kita harus melestarikan sejarah, termasuk benteng pendem, bahwa kita merebut kekuasaan dari kolonial Belanda. Ada pesan-pesan, Mas, sedikit? Siap. Saya hanya pesan kepada para pemuda dan yang lainnya, tolong hargai peninggalan-peninggalan sejarah yang berada dimanapun berada. Ya. Jangan diusik, jangan dicoret-coret, jangan dibongkar. Dan untuk para pemudanya nih, tolong hargai para pejuang yang sudah merelakan, dia mengikhlaskan ataupun berkorban nyawa, Mas. Betul. Demi kemerdekaan kita yang sekarang ini kita raih, kita nikmati. Kita nikmati. Itu aja. Oke, Pak GSP, sedikit cerita misteri yang ada di benteng pendem di Cilacap ini. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kita semua. Amin. Terus ikutin GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.